Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat para guru besar, senior, dan rekan sejawat sekalian. Kita masuk ke sesi lanjutan dari tadi yang pagi disampaikan tadi oleh Dr. TJ Dr. Budiman mengenai di SGLT inhibitor. Sekarang kita lanjut ke obat golongan lain pada kesempatan di siang hari ini. Tadi Dr. TJ sudah menyampaikan ada tsunami obat diabetes sangat banyak, dan penting sekali kita bisa memilih ya, obat mana yang cocok untuk karakteristik pasien kita. Jadi pada kesempatan kali ini, pada sesi ini kita mendapatkan judul sesi yang sangat menarik, yaitu mengenai Sunset for DPP-4 inhibitors. Is it for real? Dengan adanya obat-obat baru yang sekarang berdatangan di bidang diabetes, apakah masih ada tempatnya penghambat DPP-4? Nah, kita akan mendapatkan banyak masukan nanti pengalaman dan luar biasa dari Prof. Sidartawan. Selamat datang Prof. Sidartawan di sesi ini. Selamat siang Prof. Selamat siang, terima kasih. Ya, baik Prof, kita mulai sesi ini ya Prof. Saya akan buka sedikit mengenai mekanisme dari DPP-4 inhibitor ini terkait dalam kerangka besarnya yaitu incretin mimetic. Sedikit disclosure bahwa sesi ini disponsori oleh MSD. Saya mendapatkan topik yang cukup susah nih dari ketua panitia mengenai incretin hormone dan type 2 diabetes, mengenai mekanistik insight-nya dan bagaimana ini bisa translate ke therapeutic approach. Dan ini nanti akan dilanjutkan dengan Prof. Sidartawan yang akan membawakan mengenai pengalaman dari studi-studi yang ada, bagaimana diaplikasikan dalam praktek sehari-hari. Kalau kita bicara mengenai diabetes, tentu saja kita tahu bahwa patofisiologinya sangat beragam. Mulai dari gangguan respon imun, resistensi insulin, ada gangguan mikrobiota, ada gangguan sel beta, kemudian ada gangguan incretin, glukagon, dan sebagainya. Dan obat-obatan yang sekarang tersedia ini berusaha mengadres satu persatu dari pathway ini dengan harapan bisa menurunkan kadar gula darah, dengan harapan bisa menurunkan komplikasi baik mikro maupun makrovaskuler. Nah, pada kesempatan sesi ini kita akan membahas mengenai efek dari incretin, terkait dengan peran dari gut hormone dan juga terkait dengan alpha cell defect. Kita akan bahas mengenai efek dari incretin ini sebelum nanti kita lanjut kepada studi-studi terkait dengan terapi di bidang ini. Ini studi menarik sekali dilakukan oleh Nauk, dipublish di Lancet Diabetes Endocrinology. Ini membandingkan antara pemberian glukosa secara intravena dibandingkan dengan pemberian secara oral. Di sini kita lihat, walaupun kadar gula darahnya normal antara pemberian oral dan intravena, kita bisa lihat bahwa kadar insulin dan C-peptide-nya lebih tinggi pada yang diberikan secara oral. Di sini kita lihat insulinnya lebih tinggi, C-peptide-nya juga lebih tinggi dibandingkan yang diberikan intravena. Orang kemudian menamai ini namanya adalah incretin effect, yaitu menunjukkan bahwa fenomena di mana pemberian glukosa secara oral dapat memicu respon sekresi insulin yang lebih baik dibandingkan pemberian glukosa intravena, untuk mempertahankan kadar gula darah supaya tetap sama atau tetap normal. Ini namanya incretin effect. Nah, incretin effect ini sebenarnya sudah cukup lama ya dikenal, sudah cukup lama, sejarahnya sudah cukup lama. Interaksi dari sinyal dari usus ke kelenjar endokrin pankreas. Dulu disebut sebagai enteroinsular axis. Jadi ekstrak dari usus yang mengandung hormon yang meregulasi kelenjar endokrin pankreas. Nah, ini dimulai dari 1889, 1902, dan kemudian kata incretin ini ditemukan pertama kali tahun 1932. Incretin singkatan dari intestine secretion of insulin, maka disebut dengan istilah incretin. Kemudian berkembang, ditemukan ada GIP, GLP-1, dan sekarang berkembang terkait dengan terapi DPP-4 inhibitor, GLP-1, dan juga dual GLP-1, GIP-1 agonis. Nah, jadi incretin effect itu adalah nutrient stimulated release dari hormon incretin. Jadi hormon incretin ini distimulasi oleh nutrisi
dan memiliki aspek insulinotropik terhadap pankreas. Ada dua peptid yang dikenal, yaitu GIP-1 dan GLP-1. Jadi normalnya begitu kita makan, masuk ke usus halus, duodenum, yeyunum, ileum, akan diproduksi GIP-1 dan GLP-1. Tapi ini sangat short-lived, kemudian dipecah oleh DPP-4 menjadi bentuk yang tidak aktif. Jadi ini fisiologi dari proses kita melakukan makanan per oral. Efek GIP GLP-1 ini akan merangsang sekresi insulin, menekan glukagon, sehingga mempertahankan kadar gula darah tetap dalam range normal. Nah, pada pasien diabetes tipe 2, kita lihat ternyata terjadi penurunan dari efek dari incretin. Ini studinya sudah cukup banyak sekali, memang terjadi penurunan efek dari incretin. Yang berikutnya adalah ternyata beta cell mass atau cadangan dari sel beta ini ternyata juga cukup menjelaskan, juga berkontribusi menjelaskan adanya penurunan efek incretin. Ini kita bandingkan antara pasien-pasien yang dengan diabetes dengan pasien-pasien normal atau dengan pre-diabetes. Kita lihat efek incretinnya lebih rendah pada diabetes dan si peptidnya juga lebih rendah. Tapi di lain sisi ini juga membuka kesempatan bahwa kalau kita bisa memperbaiki sel betanya dengan memperbaiki glukotoksisitas misalkan, maka kita dapat meningkatkan efek dari incretin ini. Jadi kalau di-summarize pada diabetes ada yang mempropose bahwa pertama ada penurunan incretin. Ini berperan juga ada beberapa faktor. Pertama ada adanya beta cell deficit yang menyebabkan penurunan kapasitas sekresi insulin optimal. Kemudian ada penurunan respon dari GIP reseptor yang berkontribusi penurunan incretin. Nah ini berkontribusi juga terhadap peningkatan kadar gula darah. GLP-1 walaupun kontroversial dilaporkan juga kadarnya lebih rendah. Walaupun temuan ini dibantah oleh satu meta-analisis yang menunjukkan bahwa sebenarnya kadarnya sih relatif sama pada pasien dengan dan tanpa diabetes. Yang berbeda adalah responnya. Pasien dengan DM tipe 2, respon terhadap GIP-1-nya ini sangatlah rendah. Sedangkan kalau respon terhadap GLP-1 ini relatif masih cukup untuk meningkatkan sekresi insulin, untuk menurunkan sekresi glukagon, dan menurunkan bahkan menormalkan kadar gula darah pada pasien. Jadi GIP responsnya blunted, sedangkan GLP-1-nya masih relatif intact. Nah, bagaimana upaya untuk dapat menarget incretin ini untuk terapi pasien diabetes? Ada dua, karena incretinnya ini sangat cepat didegradasi, jadi kita perlu melakukan penghambatan terhadap enzim yang didegradasi yaitu DPP-4 inhibitor. Kemudian karena GIP-nya tadi responnya kurang baik, maka yang utama adalah kita menarget GLP-1. Maka ini menjadi dasar berkembangnya DPP-4 inhibitor dan GLP-1 reseptor agonis. Nah ini secara umum garis besarnya secara sederhana seperti ini, ada K-cell, L-cell, GIP, GLP-1, DPP-4 inhibitor, terapi-terapi yang ada sekarang, ini GLP-1 reseptor agonis, ada DPP-4 inhibitor, dan juga ada dual reseptor GLP-GIP-1 reseptor agonis tirzepatide misalkan. Dan seperti bariatric surgery dan lain sebagainya, terapi surgical ternyata juga bisa mempengaruhi incretin pada pasien DM tipe 2. Jadi secara umum dengan adanya DPP-4 inhibitor ini, dia akan menghambat pemecahan GLP-1 dan GIP-1 dan akan merangsang produksi atau sekresi insulin dari beta sel, menurunkan glukagon, yang ujung-ujungnya akan memperbaiki kadar gula darah baik itu postprandial maupun fasting glukosnya. Dengan menekan produksi glukosa dari liver dan meningkatkan uptake glukosa peripheral melalui peningkatan insulin mediated glucose disposal. Jadi DPP-4 ini mempreserve endogenous incretin hormone dan kemudian meningkatkan kadar GIP dan GLP-1 ini baik pada fasting state dan juga setelah stimulasi nutrien. Dan ini terutama efeknya paling besar pada postprandial state atau setelah makan. Yang menarik adalah karena bekerja di dua jalur tadi dan sangat terkait dengan load dari makanannya, bersifat glucose dependent. Kalau teman-teman sekalian, senior sejawat sekalian, terkait dengan perkembangan misalkan teknologi di bidang otomotif, itu salah satunya ada model mirip seperti adaptive cruise control. Jadi resiko hiponya rendah karena bermain di dua jalur, baik itu beta cell maupun terkait dengan alpha cell.
Nah, kalau kita lihat dengan DPP-4 inhibitor ini cukup banyak ya. Ada alogliptin, linagliptin, saksa, sita, vildagliptin yang cukup banyak. Pengalamannya adalah terkait dengan sitagliptin dan kardiovaskuler. Saya rasa disampaikan sebelumnya di presentasi Dr. TJ dan Dr. Budiman bahwa memang relatif netral. Kecuali saksagliptin yang dia lebih meningkatkan risiko hospitalisasi karena heart failure terkait dengan sifat non-selektif DPP inhibition-nya. Nah, kalau kita lihat di sini di real world study-nya, kita lihat dari RCT-nya meta-analisis, DPP-4 inhibitor ini memperbaiki fungsi dari sel beta pankreas. Kita lihat dari HOMA-B-nya membaik, baik itu sebagai monoterapi maupun dengan add-on terhadap terapi yang lain. Paling banyak dengan metformin, tapi bisa juga dikombinasi dengan obat-obat yang lain. Ini terkait dengan sitagliptin, kita lihat bahwa secara konsisten menurunkan kadar HbA1c. Semakin tinggi kadar HbA1c, penurunan kadar HbA1c-nya juga semakin lebih prominent. Nah, terkait dengan orang Asia, tentu kita tahu bahwa ada karakteristik yang unik. Pertama, ada BMI-nya lebih rendah, postprandialnya lebih tinggi, dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa studi menunjukkan bahwa estimated dari incretin effect ini sangat tergantung dari dosis dari oral glucose-nya. Ini kita lihat ya, pada pasien-pasien yang memberikan 25, 50, 75, efek incretinnya meningkat dengan peningkatan dosis. Namun dibandingkan yang normal glucose tolerance, efek incretinnya memang lebih rendah pada DM tipe 2. Ini pada populasi Kaukasia. Pada populasi Asia, misalkan contohnya ini di Korea, ini kita lihat memang tidak terlalu beda efek incretin. Jadi penurunan incretinnya memang tidak terlalu sepronouns pada Kaukasia pada pasien dengan DM tipe 2 di Asia. Nah, ini salah satu yang menjelaskan mengapa pada pasien dengan pemberian terapi DPP-4 inhibitor atau incretin-based therapy, efeknya lebih pronouns pada kelompok Asia. Ini dibandingkan antara non-Asia dominant study dan Asia dominant studies, kita lihat efeknya lebih prominent pada yang dilakukan pada kelompok Asia. Ini satu systematic review yang dikerjakan oleh Departemen Farmakologi, oleh Dr. Yanto juga menunjukkan hal yang sama. Terkait GLP-1 juga kurang lebih sama, Asian Dominant Study sepertinya memberikan penurunan kadar HbA1c yang lebih prominent. Sebenarnya apa yang menyebabkan itu? Selain dengan tadi efek dari incretin yang tidak terlalu menurun, sebenarnya banyak juga faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi kerja dari incretin ini. Pertama, faktor perbedaan etnisitas atau genetik dan juga perbedaan pola hidup dan aktivitas fisik. Ternyata yang mengatur dari efek gut hormon terhadap pankreas ini mekanismenya tidak semata-mata melalui efek ke pancreatic cell. Dan ini juga dipengaruhi oleh beberapa hormon gut hormon yang lain, misalkan gastrin, cholecystokinin, peptide YY dan lain sebagainya. Selain itu juga ada peran dari enteric nerve, portal glucose sensor, kemudian terkait dengan jenis makanannya. Misalkan apakah makannya banyak glukosa, banyak kandungan fatty acids-nya atau amino acids-nya, dan ini sangat mempengaruhi sekresi dari kinetik sekresi dari GLP-1 agonis dan akhirnya mempengaruhi produksi dari insulin. Dan juga terkait sekresi asam kandung empedu dan juga gut microbiota yang besok akan dibahas pada sesi tersendiri di hari Minggu, bagaimana gut microbiota juga bisa mempengaruhi metabolisme dari gut hormon. Jadi yang mengapa Asia berbeda, walaupun jawabannya belum terlalu jelas, ternyata banyak faktor yang mempengaruhi baik itu genetik maupun terkait dengan perbedaan dari pola hidup pasien. Nah, sekarang kita bergeser ke pola pada Asia. Dikatakan bahwa memang dari sebuah systematic review oleh Seino, ini yang utama adalah beta cell dysfunction. Nah, adanya beta cell dysfunction ini, terutama yang early phase ini, kita bandingkan Kaukasia, Japanese, Chinese, dan Korean, ini akan mempengaruhi pendekatan dari pemilihan obat-obatan pada populasi Asia. Sebagian besar di populasi Asia untuk mengatasi beta cell dysfunction ini memberikan insulin secretagogue karena akan memberikan efek yang lebih instan, tapi akan meningkatkan risiko hipo dan kenaikan berat badan. Maka incretin based therapy ini banyak dipilih pada kelompok Asia dan GLP-1 agonis karena tidak ada efek hipoglikemia yang lebih rendah dan juga kenaikan berat badannya relatif netral atau bahkan menurun dengan GLP-1 agonis. Ini isu yang menarik yang ingin saya angkat mengenai DPP-4 inhibitor, SU, dan hipoglikemia. DPP-4 inhibitor ini bisa dikombinasi dengan berbagai terapi yang lain, paling banyak dengan metformin, tapi bisa juga dikombinasi dengan SU.
Tapi kalau teman-teman mengombinasi dengan SU, hati-hati terkait dengan risiko hipoglikemia, terutama pada usia lanjut dan pasien-pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Jadi bisa dipertimbangkan diturunkan dosis SU-nya sebelum kombinasi dengan DPP-4 inhibitor. Salah satu yang menarik adalah terdapat perbedaan antara penggunaan glimepirid, glibenclamid, dan gliclazid. Ternyata salah satu penjelasannya adalah adanya crosstalk dengan pensinyalan incretin dan SU ini melalui EPAK2A. Jadi glibenclamid dan glimepirid ini memang sama-sama mempengaruhi EPAK2A, tapi yang gliclazid tidak mempengaruhi, jadi efek hipoglikemianya lebih rendah. Jadi walaupun DPP-4 ini relatif rendah hiponya, tapi kalau kombinasi dengan SU, kita pertimbangkan kita turunkan dosis SU-nya. Nah, ini menarik, saya ingin sampaikan data mengenai penggunaan obat-obatan OAD yang dari ini marketnya dari farmasi yang asing ya, saya dapat dari MSD, tapi ini untuk memberikan gambaran sama-sama ke kita mengenai pola penggunaan pengobatan di Indonesia. Kita lihat di sini metformin masih cukup tinggi digunakan, terutama dalam kombinasi ya, baik itu kombinasi dengan DPP-4 maupun kombinasi dengan SU misalkan. Di sini DPP-4 juga cukup tinggi, 18%, DPP-4 dengan metformin 22%, dan SU juga cukup besar, digunakan 27%, kombinasi 9%. Artinya memang seperti di Jepang ya, kurang lebih gambarannya sama, di Indonesia kita masih banyak menggunakan DPP-4 dan juga sulfonylurea. Ini obat-obat baru ada keluar di sini juga, SGLT2 inhibitor masih di range sekitar 9%. Jadi untuk kesimpulannya untuk kasus mengenai incretin ini terkait DPP-4 ini adalah karena dia sifatnya menstimulat insulin rilis dan menghambat glukagon, dapat menurunkan kadar gula darah. Yang sifatnya yang penting adalah glucose dependent. Kedua adalah low risk hypoglycemia. Ketiga weight neutral, dan hampir tidak perlu dos titrasi karena dosisnya skala single dose terkait dengan efikasinya. Dan kemudian dapat dengan mudah dikombinasi dengan obat diabetes yang lain, baik itu dengan metformin, dengan SU, dengan golongan obat yang lain, bahkan dengan insulin juga bisa dikombinasi, kecuali biasanya kita tidak rekomendasikan kombinasi dengan GLP-1 karena sama-sama bekerja di pathway yang relatif sama. Dan kalau kita berkaca pada algoritma pengolahan tipe 2 perkemia yang terbaru, memang di sini kita lihat letaknya dari DPP-4 inhibitor ini bisa sebagai monoterapi, bisa sebagai kombinasi setelah metformin, bisa juga kombinasi 3 obat, dan bahkan kombinasi dengan insulin. Pada pasien-pasien dengan gangguan fungsi ginjal, seperti tadi yang telah dibahas oleh sesi sebelumnya, ternyata juga DPP-4 ini bisa dapat digunakan dengan adjusting dose. Nah, beberapa hal praktis klinis tadi akan dijelaskan secara mendalam oleh Prof. Sidartawan dengan berdasarkan data-data RCT yang terbaru. Baik, saya rasa sekian dari presentasi dari saya. Selanjutnya saya akan undang kepada Profesor Dr. Sidartawan Sugondo untuk memberikan sharing pengalaman beliau dari RCT dan pengalaman klinis mengenai the strong evidence with long experience of DPP-4 inhibitor focused on sitagliptin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Terima kasih Dr. Diki yang sudah sebelumnya bicara tentang topik ini. Pertama-tama ini disclosure saya di dalam acara-acara ini. Oke, jadi pada hari ini tugas saya adalah membicarakan tentang suatu DPP-4 inhibitor, the strong evidence with long-term experience of DPP-4 inhibitors. Fokusnya pada hari ini adalah clinical data dari sitagliptin. Fokus pada latest clinical data dari sitagliptin. Di dalam sehari-hari kita tahu sitagliptin salah satu DPP-4 inhibitor yang sudah lama. Kebetulan memang launchingnya dulu puluhan tahun lalu itu saya salah satu pembicaranya. Nah, sekarang kita bicara tentang common therapy decisions in day-to-day practice. Ya, kita coba untuk bicarakan tentang 3 penelitian. Satu comparative trial dari sitagliptin, ya, composite M, composite R, dan composite I. Ya, nah kalau kita lihat ya, ada dalam
clinical practice kita ada kelompok pasien tertentu yang memang memerlukan terapi yang evidence ya katakannya, data on diabetes management. Terutama ada 3 kelompok ya. Kelompok yang dose uptitrating metformin, dari metformin terus tambah obat lain, dose with mild renal impairment, dan dose initiating insulin therapy on sitagliptin. Ya, ini ada memberikan range yang luas dari pasien diabetes tipe 2 kita. Ya, kita bicara dalam 3 grup tadi. Ya, dari ketiga kelompok ini, jadi composite M di mana dose uptitrating metformin, composite R dose with renal impairment, dan lagi composite I atau insulin dose initiating insulin therapy on sitagliptin. Ya. Nah, kalau kita lihat bicara tentang composite M, satu obat kita biasa mulai dengan metformin, kemudian karena belum mencapai target akan menjadi tambahan 1, 2 atau 3 obat yang lain. Ya, dalam clinical practice kalau tidak mencapai target maka kita harus melakukan intensifikasi. Kita tahu bahwa biasanya umumnya khususnya metformin menjadi first line, tetapi biasanya juga kurang bisa mencapai target, hanya start. Untuk mencapai dan maintain glycemic control perlu yang lain. Jadi sehingga dia memerlukan suatu goal ya untuk pasien itu, tujuan bagaimana kita bisa melakukan intensifikasi tanpa delay, tanpa menunda. Ya, tapi kita tahu bahwa kalau kita pakai metformin itu seringkali kita pikir-pikir pakai dosis maksimal terus baru tambah lagi stepnya gitu. Nah, coba kita lihat ada penelitian menggambarkan, jadi it is not clear how treatment should be intensified. Apakah metformin itu uptitrate sendiri atau uptitrate-nya dengan obat lain, ya, obat hipoglikemik yang lain. Nah, kalau kita dalam praktek sehari, kita coba bikin seorang pasien yang hepatitis. Katakanlah Tuan Anthony, laki-laki 55 tahun. Ya, pasien papa ini diabetes tipe 2 ingin uptitrate metforminnya. Ya, A1C-nya belum terkontrol dengan dosis metformin yang submaksimal. Ya, dan dia juga berpikir kalau bisa jangan naik berat badannya. Obat yang dipakai Pak Anthony ini sekarang metformin 1000 mg setiap hari. Ya, nah Pak Anthony ini A1C-nya 8,7%, body mass index-nya 31,2, agak gemuk. GFR-nya 116 ml per menit per 1.73 m², fasting plasma glucose gula darah puasanya 180 mg per desiliter. Nah, sekarang kita coba mencapai A1C yang lebih rendah dari 8,7 tadi. Ya, apakah kalau menambah sitagliptin, ya, waktu uptitration itu bisa mencapai goal atau tidak? Ya, nah, penelitian komposit ini memberikan jawaban. Ya, menambah sitagliptin waktu uptitrating. Kan kita tahu Pak Anthony pakai 1000 mg. Apakah kita langsung pakai 2000 atau pakai 1000 plus sitagliptin? Nah, penelitian ini memberikan gambaran demikian. Kalau metformin yang immediate release ditambah placebo, lalu kemudian dibandingkan metformin immediate uptitration plus sitagliptin. Ya, nanti kita lihat bahwa ternyata pasien ini kalau yang tebal ini kalau tambah sitagliptin mencapai baseline turun sampai 1,1%, kalau update metformin saja 0,7. Jadi ada perbedaan 0,4% lebih rendah kalau pakai langsung uptitrate-nya plus metformin plus sitagliptin, dan itu signifikan. Ya, jadi kita lihat bahwa kalau ditambah sitagliptin pada waktu uptitrating, maka kalau kita lihat ada 3 berita. Maka kalau dibandingkan sitagliptin ditambah metformin atau metformin di uptitrate, maka overall adverse events-nya mirip, tidak beda jauh. Juga kalau per obat maka drug-related adverse events juga tidak rendah, ya. Yang placebo 0,4, sitagliptin
metformin 1,3 dan tentang change of body weight sama. Jadi mirip sebetulnya, ya. Tetapi bedanya di mana? Ya, bedanya adalah penurunan. Initial therapy with sitagliptin metformin fixed dose versus metformin monoterapi 18 minggu bandingkan baseline. Kita lihat di sini kalau yang orange ini adalah sitagliptin plus metformin fixed dose combination 50/1000 BID 2 kali dibandingkan dengan metformin yang 1000 jadi 2000 yang hijau. Kita lihat di sini makin tinggi A1C makin banyak turunnya, ya, dan ini bermakna. Jadi kalau kita tambah metformin 1000 dinaikin jadi 2000 atau metformin 1000 jadi tambah sitagliptin plus metformin 1000, maka dia lebih banyak akan turunnya kalau pakai fixed dose, ya. Nah, bagaimana tentang yang berikutnya, composite R tentang renal impairment, ya. Kita tahu bahwa ada pasien-pasien yang ada renal impairment, ya. Saya contoh Ibu Maria 60 tahun, ya, diabetes tipe 2, mild renal impairment, A1C masih belum terkontrol dengan obat yang saat ini, sudah menggunakan metformin 1500 mg per hari, ya. Nah, Bu Maria ini A1C 7,8, BMI 31,6 juga gemuk, GFR-nya 78, memang tidak sebagus yang Pak Anthony, fasting plasma glucose juga 164, lalu dokternya ingin menurunkan A1C yang 7,8 tadi, ya. Nah, jadi metformin tambah apa? Which add on to metformin should Maria's doctor choose that will help her to her A1C goal dengan eGFR 78, ya. Nah, di dalam penelitian di Amerika, maka di NHANES 2007 sampai 2004 dikatakan bahwa pasien diabetes tipe 2 37% itu ada mild impairment, ya, hampir 40%. Nah, oleh karena itu kelompok ini banyak, ya. Nah, tidak banyak penelitian tentang khusus tentang renal impairment tadi. Jadi adult patients with type 2 diabetes and mild renal impairment who are not at glycemic control with metformin ditambah SU were eligible for vaccine. Jadi composite R ini pasiennya sudah pakai metformin plus SU, lalu kemudian dicoba diobati, lalu di running in period for 2 weeks, ya. Screening ada adults with type 2 diabetes tadi, lalu kemudian adalah run-in-nya single blind placebo run-in period with patients GFR yang tidak berubah. Kemudian kita lihat ditambahlah sitagliptin dan kelompok satu ada dapagliflozin. Sitagliptinnya 100 mg, dapagliflozinnya 5 kemudian jadi 10, lalu week ke-24 dilihat hasilnya. Nah, dibandingkanlah antara sitagliptin dengan dapagliflozin. Kita yang hijau ini adalah dapagliflozin memang turun dari baseline 0,36, tapi sitagliptin dengan metformin turunnya sampai 0,51, lebih dari 0,5. Jadi ada perbedaan yang bermakna 0,15%. Ya, jadi kita lihat di sini kalau kombinasi dengan metformin dengan sita, metformin dengan apa. Sebetulnya kalau kita lihatnya maka drug relatednya ya lower rates, ya similar overall, ya dapat dengan sita nggak begitu banyak 51 dan 48, tapi fewer drug related adverse events, ya 7,8 sita dapat 13. Tetapi bedanya adalah nanti di genital mycotic infection, GMI itu genital mycotic. Ya, kita tahu bahwa SGLT2 inhibitors termasuk dapagliflozin ada risiko untuk infeksi, sitagliptin tidak. Jadi lower incidence of this infection. Ya, nah kalau kita lihat hubungan tadi, maka di sitagliptin tadi kalau dipakai renal impairment, maka dilihat kalau ada penyesuaian dosis. Efficacy across all stages of renal impairment in active control studies. Ya, sitagliptin 100 mg dipakai pada GFR lebih dari 60, 50 atau 25 GFR kurang dari 50. Kalau sitagliptin kurang dari 25, maka GFR kurang dari 30, maka itu dekat. Ini kita lihat bahwa semua turun. Sebetulnya kalau kita lihat, maka kalau kita di sini dengan 25 memang turunnya tidak lebih banyak, tetapi semua tidak bermakna. Ya, jadi sebetulnya efekasinya sama. Nah, di dalam penelitian sebetulnya, kenapa diturunkan dosisnya? 100, terus 50 jadi 25. Sebetulnya hubungannya dengan clearance. Sitagliptin clearance decreases with worsening renal function, increase exposure. Jadi, karena clearance-nya berkurang,
dosis yang kecil itu sudah cukup untuk mencukupi karena efeknya ekstremisnya lebih lama, maka untuk menurunkan gula darahnya itu cukup. Ya, dose adjustments of sitagliptin for patients with moderate to severe renal impairment or end-stage renal disease is recommended to achieve plasma concentration comparable to those patients with normal renal function, and not based on the adverse events of renal toxicity. Jadi diturunkan dosis itu bukan karena efek toksik terhadap ginjal, tetapi dengan dosis lebih kecil cukup mempunyai efek untuk menurunkan gula darahnya. Ya, jadi cukup, nggak usah pakai dosis yang tinggi. Ya, nah jadi kalau kita lihat maka dose adjustment, kalau normal renal function or mild or moderate renal function kurang lebih dari 45 kasih terlebih 100 mg, moderate renal impairment 30 sampai 45 sitagliptin 50, dan kalau severe atau end-stage renal disease sitagliptin 25. Ya, jadi ini dikatakan bukan karena toxicity. Penelitian berikut adalah composite I kalau pakai insulin. Pasien ketiga, hepatitis lagi, Pak Carlos, 58 tahun, diabetes tipe 2, pakai metformin dan sitagliptin, dan memakai insulin. Is initiating, mencoba pakai basal insulin. His doctors wants to lower A1C but concerned about the risk of hypo. When initiating insulin with maintaining Januvia atau sitagliptin. Nah, sekarang Bapak Carlos ini atau Mr. Carlos ini sudah pakai Januvia atau sitagliptin 100 mg per desiliter, metformin 1500 mg per hari, Ya, nah, Pak Carlos ini body mass index-nya lebih 31, A1C 8,8, GFR-nya 105, fasting plasma glucose 200. Tetapi juga tetap mau menurunkan A1C itu 8,8 harus kita turunkan. Jadi bagaimana Carlos ini mau tetap pakai sitagliptin tetapi inisiasi pakai insulin. Nah, di dalam guidelines ADA/ASTM 2018 dikatakan kalau gagal obat maka tambah basal insulin. Ya, di atas atau ditambah dari oralnya. Ya, jadi insulin therapy is initiated in the later stage of disease progression. Obat gagal, pakai insulin, tambah insulin, bisa. Tetapi memang ternyata di Amerika setelah HK itu half of the adult patient type 2 diabetes discontinue DPP-4 inhibitors within 12 months of insulin disease. Jadi mereka yang pakai insulin DPP-4-nya setelah 1 tahun banyak yang berhenti, 57%. Nah, jadi ingin dibuktikan, kenapa mesti dibuktikan? Coba bandingkan antara tidak dihentikan dan dihentikan. Jadi lakukanlah composite I, composite E. Ya, clinical study assessing the efficacy and safety of continuing versus discontinuing sitagliptin when initiating insulin therapy. Tadi katakannya banyak 57% yang menghentikan sitagliptin. Nah, ini mau dibuktikan. Dibandingkanlah sitagliptin plus insulin glargine dan placebo dibanding insulin glargine. Nah, kalau kita lihat treat to target insulin glargine continuing kalau pakai sitagliptin 100 ini dihentikan. Ya. Nah, kalau kita lihat hasilnya seperti ini. Dibandingkan antara continuing dan discontinuing. Ya, yang discontinuing kita lihat maka A1C-nya turun 1,42, yang continuing adalah 1,8. Jadi perbedaannya 0,46%. Lebih rendah kalau tidak dihentikan. Nah, sementara apa efeknya? Antara continuing dan discontinuing, maka rates of hypo, kan ditakut hypo. Ternyata yang sitagliptin hyponya 1,55, yang placebo 2,12. Ya, sama-sama hypo. Ya, P-nya 0,039. Ya. Nah, itulah yang dikatakan yang ditakut hypo. Nah, kemudian justru yang menarik adalah antara continuing dan discontinuing dosis insulinnya berkurang. Ya, kalau sitagliptin plus glargine insulin unit per hari 53,2, sedangkan kalau placebo 61,3, dosisnya lebih kecil. Ya. Nah, ini adalah bagaimana tentang pencapaian A1 atau A1C kurang dari 7%. Kalau sitagliptin plus insulin glargine, ya, kita lihat percentage of participants with A1C less than 7. Jadi yang mencapai A1C kurang dari 70%, 7% adalah 54,2,
sedangkan placebo plus insulin 35,4. Jadi perbedaannya adalah 18,8% kalau dibandingkan sitagliptin plus insulin atau placebo plus insulin glargine. Ya. Jadi apa yang kita bisa rangkum? Sitagliptin continues to be effective treatment options and a broad range of patients tadi. Ya, patients with previous heart failure boleh, patient with renal impairment okay, elderly patients more than 65 years of age okay, patients with concomitant insulin therapy tadi okay, patient with A1C high A1C levels lebih dari 7 buka boleh. Ya, kemudian pada bulan puasa Muslims patients who actively participate to fast in the Ramadan month also safe and effective. Dan sehat sekalian, sitagliptin continues to be an effective treatment option across a broad range of patients with type 2 diabetes. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Kita diskusi. Baik, terima kasih Prof. Sidartawan telah memberikan sharing yang sangat menarik mengenai penggunaan sitagliptin ya pada berbagai range karakteristik pasien DM, berbagai macam background terapi. Tadi saya di depan lupa belum mengenalkan Prof, tapi saya rasa Prof sudah pada kenal semua dengan Prof. Sidartawan ya. Beliau profesor di bidang endokrinologi senior, sebelumnya ketua di Perkeni, dan sering aktif di organisasi internasional, di IDF maupun di organisasi dengan terkait dengan obesitas. Baik Prof, kita izin lanjut tanya jawab ya Prof, terkait dengan materi yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Saya undang kepada para peserta sekalian, senior dan rekan sejawat sekalian, jika ada pertanyaan boleh menuliskan di Q&A, kolom Q&A. Saya lihat baru ada satu pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan boleh dituliskan. Ini pertanyaan pertama terkait dengan dari Dr. Gunawan ya, mengenai ini pertanyaan ke saya mengenai apakah berbeda antara obes dan non-obes DM dan mekanisme apa yang terjadi. Ya, Dr. Gunawan, jadi memang mengenai incretin ini memang penelitiannya masih banyak sering berjalan ya, masih berjalan terus-menerus. Ada dua yang banyak diteliti terkait GIP dan GLP-1, walaupun juga dinilai juga kaitannya dengan beberapa gut hormon yang lain sebenarnya. Penelitiannya sedang banyak berkembang, banyak juga upaya-upaya untuk memberikan terapi terkait dengan incretin ini. Ada yang GIP-1 analognya, agonisnya, GLP-1 yang sudah kita kenal, ada yang dual agonis GIP GLP-1, dan juga ada yang triple bahkan agonis terkait dengan glukagon juga. Nah, terkait dengan obesitas ini memang data-data yang ada sampai saat ini masih conflicting. Beberapa studi menunjukkan bahwa pada pasien dengan obesitas ini yang adolesan ya, incretinnya lebih tinggi bahkan. Tapi pada yang adult justru lebih rendah. Jadi masih conflicting data-datanya. Ada beberapa studi menunjukkan bahwa pada pasien dengan DM itu memang incretinnya menurun. Dan ini sejalan dengan semakin peningkatan indeks massa tubuhnya, maka penurunan ini juga sejalan. Itu baru saja dipublikasi kalau salah 3 tahun yang lalu dipublikasi. Jadi memang penelitian-penelitiannya masih terus berjalan, kita masih menunggu. Nah, selain itu juga ada juga beberapa peran dari incretin ini sendiri. Ada sebuah studi yang mengatakan bahwa di DPP-4 ini ternyata juga berperan tidak hanya terkait dengan misalkan GIP dan GLP-1, ternyata berperan juga terkait dengan pathway inflamasi di adipose tissue pada pasien-pasien dengan peningkatan visceral fat. Nah, itu juga sedang diteliti lebih lanjut. Kemudian pada pasien-pasien dengan obesitas ini, terutama yang visceral fat-nya tinggi, kan pada umumnya memang mengalami resistensi insulin dan terjadi proses hiperinsulinemia. Nah, pada pasien-pasien ini juga hasilnya ada beberapa studi menunjukkan GLP-1-nya bahkan juga lebih tinggi. Jadi masih conflicting data-datanya, dan kita masih menunggu data-data lebih lanjut. Tapi kalau lihat dari efek dari DPP-4 inhibitor sendiri terhadap penurunan dari HbA1c, kita lihat memang lebih prominent pada yang BMI-nya lebih rendah ya. Makanya pada orang-orang Asia ini penurunannya lebih pronounced. Mungkin Prof. Sidar ada tambahan Prof terkait obes sama non-obes nih Prof, pengalaman Prof penggunaan DPP-4 inhibitor Prof. Apakah ada perbedaan dari sisi efikasi Prof? Karena seringkali kan kita pilih DPP-4 untuk orang yang obes supaya berat badannya nggak naik. Pada yang lean bagaimana Prof? Kalau dilihat dari studi yang di Asia itu kan yang lean justru lebih
prominent ya Prof, penurunan HbA1-nya Prof. Silakan Prof. Terima kasih. Kalau secara klinis sih saya nggak pernah bedakan antara obes dan obes. Ya, jadi memang kalau kita lihat kalau kita bicara obes non obes itu, kalau di obes itu kan lebih banyak resistensi. Sedangkan kalau di PP4 lebih banyak ke arah lain ya, glucose dependent incretin GLP-1. Ya, tadi kalau karena itu seringkali kita memang harus kombinasi. Yang satu untuk hepatic glucose production, yang satu untuk postprandial. Ya, jadi memang seringkali itu harus kombinasi. Tapi kalau dalam prakteknya memang kalau untuk obes, kalau kita tahu bahwa DPP-4 inhibitors itu kan weight neutral. Kalau kita bicara menurunkannya ya seperti GLP-1 receptor agonist. Karena kita tahu kalau yang DPP-4 inhibitors itu kan fisiologik. Ya, jadi dia efeknya hanya terhadap glukagon, hanya terhadap alpha cell dan beta cell, insulin dan beta cell ya. Sedangkan kalau yang GLP-1 receptor agonist ada efek ke satiety, gastric emptying, nah itu tidak ada di DPP-4 inhibitors. Ya, jadi karena kalau kita hambat GLP-1 itu tetap aktif dengan DPP-4 inhibitor, maka dia hanya bisa kita kembalikan ke efek yang fisiologis, tidak bisa tinggi. Dan kalau kita bisa kasih GLP-1 reseptor agonis, maka dia farmakologik, ya, dia bisa lebih tinggi. Jadi dia ada efek ke satiety, efek ke gastric emptying, ya, ada beberapa efek lain lagi. Nah itu bedanya. Sehingga memang kalau kita lihat untuk kasus-kasus yang tidak harus menurunkan A1C terlalu banyak, ya kita bisa saja pakai DPP-4, kecuali kalau nanti kita mempunyai efek lebih banyak, ya kita tambah obat yang lain. Ya, dari penelitian itu kan kalau kita kombinasi beberapa obat, ya kita lihat kalau kita bedanya tadi dalam penelitian yang composite yang M, bedanya adalah kalau biasanya kan kita kasih metformin pakai dosis sampai 2000 optimal, baru kita tambah setelah itu. Nah, dari penelitian ini kan waktu masih 1000 dibandingkan dari 2000, maka kalau kita inisiasi 1000 plus sita, maka dia lebih efektif. Ya, jadi lebih cepat. Prinsipnya sekarang kan kita kalau inisiasi kalau bisa lebih early, lebih cepat kita mencapai target. Ya, kita tidak usah tunggu terlalu lama. Ya, itu saja Dr. Vicky dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Mungkin menyambung tadi yang Pak Prof sampaikan tadi ya, Prof, mengenai inisiasi metformin, kemudian optimalisasi atau langsung kombinasi dari awal. Nah, kalau pengalaman dari Prof sendiri bagaimana, Prof? Apakah Prof lebih prefer metformin terlebih dahulu atau inisiasi langsung kombinasi dari awal, Prof? Mengenai kombinasi dengan DPP-4 misalkan, metformin dengan DPP-4. Ya, terima kasih Dr. Vicky. Jadi kalau saya sih secara ini saya saya taat pada Perkeni. Perkeni kan bilang A1C berapa, 6,5 sampai 7,5 monoterapi, 7,5 sampai misalnya 2 atau triple terapi, di atas 9 dan seterusnya. Nah, jadi kalau memang pilihannya demikian. Kalau saya dapat pasien misalnya A1C-nya 8, saya langsung kasih dual. Ya. Nah, kalau misalnya dekat-dekat ke 9, maka kalau dual tuh cepat-cepat saya ikut triple. Ya, nah, kadang-kadang dualnya juga mungkin bukan langsung di DPP-4, dualnya bukan dengan glimepiride atau dengan SU, supaya efeknya lebih cepat. Tetapi juga nggak pernah sampai dosis tinggi. Kalau misalnya nanti sudah pakai glimepiride atau sulfonylurea yang lain, kombinasi itu agak lambat atau belum mencapai, tapi kita takut hipo, apalagi orangnya lebih tua, saya tambah DPP-4. Ya, jadi dia karena kan kalau SU itu lebih cepat 2 minggu ada efeknya. Sebenarnya semua obat yang baru-baru itu steady state-nya sebulan. Kalau kita tunggu efek di DPP-4, we have to wait 1 month. Tapi kalau kita pakai SU plus metformin, dia 2 minggu udah ada efek. Ya itu sih dalam praktek saya. Kalau memang saya lihat A1C-nya berapa, jadi setiap pasien yang datang kepada saya periksa B1C, pilih. Ya, kalau 6,5 sampai 7,5 pakai 1 obat aja. 7,5 sampai 9 pakai 2 atau cepat naik 3. Jadi kita inisiasinya cepat sesuai dengan yang kita
usulkan atau petunjuk, diberi petunjuk, dan memang itu berdasarkan patofisiologi yang Dr. Diki tadi sampaikan, kemudian kita lebih cepat. Ya, kalau saya akan mengontrolkan mereka A1C bukan tiap 3 bulan, tiap bulan sudah saya lihat. Dalam 3 bulan sudah bisa terkontrol. Makin tinggi HbA1c, penurunannya kan lebih cepat. Makin rendah HbA1c kan lebih kecil. Jadi baseline itu per 3. Dan kalau tinggi sekali, bukan tinggi sekali, kalau 12 tentu kita pakai insulin. Tapi yang kasus-kasus in between inilah, itu seninya bagaimana mengkombinasi metformin, SU, dengan DPP-4. Ya, kita nggak masuk-masukkan ke SGLT2 dan GLP-1, karena itu nanti indikasinya agak berbeda. 70% dari pasien kita masih perlu obat-obat seperti ini. 30% nanti yang perlu GLP-1 dan SGLT2. Gitu Dr. Diki. Baik, terima kasih Prof. Menarik juga Prof. Sebenarnya itu seperti yang tadi kita lihat di data yang ada ya Prof. Memang sebagian besar di Indonesia juga yang terkait dengan farmasi di luar ya Prof. Itu penggunaannya masih metformin dengan SU dan juga metformin dengan DPP-4 inhibitor. Tadi Prof menyampaikan yang menarik, pertama dilihat juga HbA1c ya Prof. HbA1c karakteristik pasiennya mau seberapa agresif kita turunkan. Dan yang penting adalah dilakukan secara proaktif. Kalau memang satu nggak terkontrol, kita kombinasi, 2 nggak terkontrol dengan triple. Dan pendekatan tadi yang Prof sampaikan, pemeriksaan HbA1c tiap bulan pada yang mungkin yang bisa periksa ya Prof, supaya bisa dilihat tren HbA1c-nya, jadi titrasinya bisa lebih cepat. Jadi poin yang menarik terkait dengan SU sama DPP-4 terkait efeknya. Kalau SU kita lebih cepat lihat, dalam 2 minggu bisa kita lihat, kalau DPP-4 4 minggu. Itu beberapa poin yang tadi Prof sampaikan, saya rasa bisa jadi pegangan buat teman-teman. Ini menyangkut pertanyaan berikutnya nih Prof, terkait dari Dr. Sofian. Kapan Prof memilih metformin SU, kapan memilih metformin dengan DPP-4, Prof? Karakteristik pasiennya yang seperti apa, Prof, untuk menentukan pilihan? Oke. Ya, ini practical things yang saya selalu pakai sih. Makin tinggi, kita kan katakanlah kita pakai dual, antara 7,5-9. Ya kalau dia dekat-dekat 9, mungkin saya lebih cepat pakai SU. Karena dia targetnya makin tinggi, A1C makin cepat dia turun, tapi pakai dosis kecil saja. Supaya pasiennya itu dalam 2 minggu udah, kalau suka iseng-iseng dia periksa, kelihatan udah turun. Kalau kita pakai DPP-4, 2 minggu nggak ada cerita, 1 bulan baru ada bergerak dikit. Cuma tentu kita lihat umur. Kalau pasiennya tua, saya hati-hati sekali. Ya, karena kalau hipo itu repot. Ya kita lihat dulu, kalau pasiennya educated, saya bisa terangkan gejala hipo. Saya sampaikan nih, kalau nanti minum obat ini, siang-siang hati-hati. Kalau siang-siang sebelum jamnya makan Anda lapar, cepat makan. Ya, lalu cerita, sebab mungkin dia hipo. Tapi kalau tidak ada apa-apa waktu makan siang, nah, tenang, terusin aja. Ya, kan dosisnya kecil. Tentu saya lebih banyak pakai Clinipride yang lebih safe, dosisnya kecil, kita kombinasi. Ya, apalagi sekarang udah ada kombinasi kasih yang udah kombinasi 1 kali. Nah, kalau nanti belum turun, maka saya kasih 2. Jadi paginya saya kasih kombinasi Clinipride dosis kecil dengan metformin, sorenya saya kasih metformin plus sitagliptin. Ya, jadi akhirnya kita dapat metforminnya 2000, paginya pakai yang dosis kecil, yang efeknya lebih cepat, sorenya kita berikan kombinasi metformin plus sitagliptin. Nah, kita tahu, dan saya selalu kalau metformin selalu kasihnya malam hari, setelah makan malam. Ya karena anjurannya demikian. Ya kalau sitagliptin pun dosis awal itu saya selalu kasih sore hari, bukan pagi hari. Nah, jadi kalau dengan pagi itu kita sudah bisa 3 obat yang dosis kecil, udah keroyokan 3. Nah, Anda kita bisa lihat efeknya. Itu tentu kita lihat kalau A1C dekat-dekat 9, kalau dekat-dekat 7,5, 7,6, 7,8 mungkin nggak gitu-gitu amat. Ya, tapi kalau memang pasiennya mau cepat turun, lalu kita tahu educated dan memang bisa kita edukasi yang cukup, maka pakai Clinipride 1 mili pun masih bisa. Jadi kombinasi. Jadi 1 kali kasih 3 obat, pagi 1, sore 1. Karena sudah ada fix. Ya, mungkin itu, Dr. Diki. Nah, itu sih bukan trik. Ilmu saya mengobati pasien saya puluhan tahun. Nah, sih. Dan 1 bulan saya cek A1C. Karena A1C itu kan 50% dari perubahan A1C terjadi dalam bulan pertama.
Nggak usah tunggu 3 bulan. Kalau awalnya. Nanti kalau ada maintenance, oke, silahkan. Sudah tercapai 7, tiap 3 bulan, fine. Tapi kalau kita up titrating, within 30 days, kita udah lihat resultnya. Memang cost-nya akan sedikit lebih tinggi pada awal. Tapi nantinya kan tidak. Kalau sudah 7, kita suruh 3 bulan baru periksa. Oke, gitu loh, Ricky. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Menarik sebenarnya terkait tadi ya, Prof, pemilihan SU ya, badan gula darah tinggi. Karena tipikal pasien-pasien di kita nih pengennya cepat turun ya, Prof, gula darahnya ya, Prof. Kalau dengan mungkin kalau yang HbA1c-nya tinggi, kita berikan DPP-4 yang baru kelihatan efeknya sekitar 1 bulan, itu seringkali protes nih, belum turun-turun juga nih, 2 minggu masih 200-an gitu ya, Prof. Jadi memang tadi tips yang trik diberikan Prof tadi bisa dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman sekalian. Kemudian terkait ini, Prof, terkait dengan tadi kan Prof memberikan kombinasi langsung ya, Prof, dengan model fixed dose kombinasi, baik itu yang SU maupun dengan DPP-4. Itu starting dose-nya pakai berapa, Prof? Karena kan beberapa pasien kadang-kadang mengeluhkan ini ya, efek gastrointestinal ya, Prof, terutama kalau yang metforminnya 1000 itu, Prof. Kadang-kadang karena tabletnya besar, kadang-kadang efek GI-nya, Prof. Pengalaman Prof sendiri bagaimana, Prof? Ya, memang biasanya kalau starting dose kan kita kalau misalnya kita pakai dual ya. Ya, saya pakai misalnya 50, kalau misalnya pakai Sitamed, kita pakai 50 per 500, kasih 2 kali, supaya sitanya dibagi 2, metformin juga bagi 2. Nah, nantinya kalau nggak apa-apa, baru nanti kita kasih single dose, kita bisa pakai yang XR, 100 per 1000. Ya, tapi awalnya kita bagi aja, supaya metforminnya kita harus cepat, karena ada dosis 50 per 500 kan. Nah, bisa juga kasih 1 kali dulu sore, tapi kan kalau 500 tanggung. Ya kita kan selalu kalau saya mengajar kalau pakai metformin itu harusnya 1 kali 500 1 minggu, terus 2 kali 500 minggu kedua, 3 kali 500 minggu ketiga kalau metformin saja. Tapi kalau monoterapi, yang monoterapi we have time lah. Tapi kalau dual terapi sebetulnya kita tahu kan kalau kita A1C makin cepat turun kan kita mencegah glucose toxicity, memperlambat glucose toxicity-nya, mencegah komplikasi, mencegah progresivitas. Ya, oleh karena itu bisa saja nanti kerusakannya tidak terlalu banyak, tidak terlalu lama. Sebab kalau kita lihat ikutin Amerika yang tiap 3 bulan lalu baru naikin dosis, pantesan aja mereka 2 tahun baru terkontrol. Karena kan mereka datangnya tiap 3 bulan, dikasih obat 3 bulan, kalau belum turun tambah 3 bulan lagi. Kalau tiap dosis cuma naikin tiap 3 bulan, setahun nggak belum turun-turun. Ya, kalau kita kan sistemnya pasien datang tiap bulan, bisa saja kita minta periksa itu. Tapi misalnya nggak bisa bagi A1C, periksa aja fasting. Kalau fasting sudah mencapai target antara 80-130, nah itu udah lumayan gitu. Kalau nanti bilang A1C kan mahal, fine. Targetnya fasting dulu. Nggak usah 2 jam PP dulu, fasting aja dulu kita. Nah fasting sudah tercapai, nah baru kita lihat A1C udah turun belum? Belum turun, baru kita lihat postprandialnya bagaimana. Baru kasih obat-obat untuk postprandial. Karena yang fasting kan metformin untuk fasting. Kan incretin kan prandial sebetulnya. Dia kan dia kan glucose dependent. Walaupun pada ujung-ujungnya nanti kalau prandial udah turun, fasting itu turun. Tapi kan kita berikan kombinasi, satu untuk fasting, satu untuk prandial. Jadi match. Ya. Untuk Y11 itu atau omnis octet itu kan kita cari kombinasi itu. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, menarik kan kombinasi dengan metformin tadi ada 2 isu. Pertama terkait dengan GIP awalnya juga lebih potensiasi, jadi efeknya saling komplementer dari mekanismenya. Kemudian kedua dengan menurunkan gula darah secara lebih cepat itu membagi glukotoksisitas dan disfungsi sel betanya juga akan perbaikan ya, Prof. Karena glukotoksisnya perbaikan. Ini terkait dengan ada pertanyaan lagi, Prof, terkait dengan pengalaman Prof nih, Prof. Kan tadi saya sampaikan pemilihan DPP-4 ini kan banyak ya, Prof. Ada sitagliptin, ada vildagliptin, saxagliptin, alogliptin, linagliptin gitu ya, Prof. Dan memang kalau dari CVOT-nya kan relatif netral kecuali yang saksa yang memang heart failure-nya naik, Prof. Kalau dalam penggunaan sehari-hari, Prof, kalau Prof pertimbangan memilih mana untuk yang mana bagaimana, Prof? Khususnya di DPP-4 inhibitor saja, Prof. Kasih, Prof. Ya, masih dong. Sebenarnya sama aja sih sebetulnya kalau kombinasi. Sebab kalau hanya kasih DPP-4 inhibitor kan kita bicara fungsi ginjal. Kalau linagliptin bilang kalau fungsi ginjal nggak usah rubah-rubah dosis. Walaupun sebetulnya di Sita bilang perubahan dosis itu pilihan ada yang 100, ada yang 50, ada yang 25. Kalau kita memang nggak ada yang 25.
Kalau ada impair kita kasih 50. Sebetulnya kan bukan karena gangguannya, tapi karena clearance-nya lebih panjang, maka dosis kecil efeknya sama terhadap menurunkan gula darah. Jadi jangan pikir kalau dosisnya dikecilin itu karena akan merusak ginjal, tidak. Efeknya 100 dan 50 akan sama karena clearance-nya lebih panjang. Untuk hypoglycemic efeknya sama, ya. Nah, jadi itu perubahan dosisnya. Kalau linagliptin kan mau kasih dosis berapa aja, fungsi ginjal apa bisa. Tapi segitu udah kombinasi dengan metformin, udah hilang tuh efek apa namanya amannya untuk ginjal. Karena kalau metformin kita tetap kalau GFR kurang dari 60 baru kita kasih, ya. Di PP4 ya udah nggak usah pilihan karena situ kombinasi nggak ada cerita dosis 25, 50, 100, ya. Nah, jadi itu dia. Memang sepertinya efek samping dari Sita, efek samping metformin sama muat, ya, walaupun metformin lebih muat. Sita juga efeknya ke situ, sehingga pakai dosis kecil awal-awalnya. Ya, jadi memang sebetulnya kalau pilihan sih menurut saya yang kritis semua sama. Kalau efek fungsi ginjal itu memang Lina berbeda, tapi segitu kita pakai kombinasi yang fixed dose kan efeknya sama saja terhadap ginjal karena metforminnya yang menentukan. Ya, jadi kalau pilih aja, cuman bedanya kan ada yang single dose, ada yang dua, itu aja. Tapi sekarang akhirnya dari mula-mula kan dibilang yang satu single dose, yang dua. Tapi akhirnya segitu dikombinasi, dipecah juga jadi 2 kali. Nah, itu dia. Jadi ya menurut saya sih mirip-mirip aja. Ya, tinggal cari pengalaman. Memang kalau kita sitagliptin memang dan Vilda terus terang itu agak lebih kuat sih. Ya, walaupun Lina juga kan beda tipis lah sebetulnya. Yang penting kan kita mengatur makannya dan aktivitas fisiknya. Nah, itu yang lebih susah malah daripada ngatur obatnya. Oke. Ya, Mirip-mirip. Baik, makasih Prof. Jadi masing-masing ada tempatnya ya Prof. Untuk gangguan ginjal pun tergantung dari penurunan LFG-nya. Memang linagliptin nggak harus di-adjust, tapi yang lain pun bisa di-adjust dan bisa diberikan ya Prof. Dan mungkin kalau di kecil secara cost juga lebih murah juga ya Prof. Jadinya ya Prof. Baik, ya, Prof. Apalagi sekarang kan udah ada generiknya sebentar lagi, jadi tambah susah lagi nanti. Ya tinggal pilih-pilih aja, walaupun tentu ada faktor X-nya. Tapi kan di BPJS sekarang udah oke kan, karena Vilda dan Sita kan dua-duanya udah ada di Fornas. Iya Bro, Vilda sudah masuk dan Sita sepertinya akan menyusul ya Bro. Nah, sudah kan boleh diumumkan, ada di daftarnya. Tadinya Vilda sendiri, sekarang berdua. Nah, bedanya Vilda dikasih 2 kali, Sita 1. Ya pilih-pilih aja, sama-sama kuatnya kok. Ya. Baik, terima kasih Prof. Ini banyak pertanyaan nih ke Prof nih Pak. Mohon maaf nih Prof, ke Prof lagi terkait dengan ini nih Prof. Tadi kan Prof menyampaikan kita ngikuti panduan dari Perkeni. Kalau dari Perkeni itu kalau A1C di atas 9 disarankan menggunakan insulin. Nah, banyak pasien kita nggak mau ya Prof pakai insulin. Tapi kalau kan obat sekarang ada banyak ya Prof. Gimana Prof tips and trik kombinasinya Prof? Supaya A1C 9 tanpa insulin Prof. Kan dia penasaran, saya udah mau nyerang aja. Bukan, di atas 9 itu kalau ada dekompensasi metabolik insulin. Kalau tidak nggak mesti. Ya, kalau tanpa gejala you can start with 2. Ya, kalau ada gejala, nah baru gejala itu ada poliuri, polipagi, UDC, berat badan turun, dekompensasi metabolik, you can start with insulin. Ya, nah itu dia. Tapi kalau tidak, datang cek biasa lalu A1C-nya 9,5, nggak usah pakai insulin. Bisa saja pakai obat oral dulu. Nah, tapi kalau nanti gagal juga, baru tambah basal insulin. Insulinnya kan juga basal, bukan multidose. Kalau kita start hanya pakai basal kan nggak bisa juga. Tetap aja harus kombinasi. Tadi kan yang composite I kan jelas katakan. Kalau kita udah pakai metformin, pakai SU, kalau memang atau dibandingkan dengan Sita, lalu dikasih basal. Nah, risiko hiponya kan lebih kecil, ya itu aja kombinasinya. Tetap aja kalau kita nanti pakai dual atau triple nggak berhasil, tambah basal. Bukan langsung tadi dikatakan kalau kasih insulin langsung obat stop, langsung kasih insulin semua. Ya, jadi jelas bahwa di atas 9 mungkin kalau saya di atas 9 kan banyak. Beda antara 9,1 sama 12. Saya kan pernah punya pasien yang HbA1c 20,4. Nah itu nggak ada cerita pakai oral. Pasiennya tidak ada keluhan sama sekali, tidak berat badan turun, tapi 20,4 langsung kasih insulin multidose. Nah, di dalam tempo 3-4 bulan turun A1C-nya sampai di bawah 6. Karena tanpa gejala, tetapi saya takut gula darah sewaktunya di atas 400, high.
Wah, start dulu. Kalau terkini sekarang bilang kan di atas berapa? Di 300 apa 250? 250, Kalau Prof. dikasih insulin. Jadi 300 berapa? 250 kalau nggak salah, Prof. 250. Ya. Ya, bukan berarti kalau dikasih 250 langsung kasih multidos juga kan. Boleh pakai insulin, bisa juga kombinasi, nggak buru-buru amat gitu. Kecuali kalau turun terus, nah, ya jadi ada ketosis, apalagi langsung full dose insulinnya pakai obat. Ada tempatnya semuanya. Ya. Jadi jangan patokan hanya A1C, pokoknya 9,1 langsung insulin, nggak gitu-gitu juga sih. Ya dokter Diki, betul nggak? Iya, Prof. Apalagi sekarang dengan pilihan obat yang cukup banyak ya, Prof. Sebenarnya kita kesempatannya cukup banyak mengkombinasi beberapa obat yang saling komplementari ya, Prof. Selama nggak ada dekompensasi metabolik berat. Iya. Nah, baik, Prof. Ini tadi kan sudah kita bicara mengenai yang A1C-nya tinggi. Sekarang ini dibalik, Prof. Kalau sudah menggunakan sitagliptin dan metformin, A1C sudah 6,2. Apakah boleh dihentikan atau harus dilanjutkan regimennya nih, Prof? Mungkin menyambung ini, Prof. Mungkin saya sambung sekalian, Prof. Saya kasih lebih supaya lebih menarik, Prof. Kan sekarang ada kriteria diabetes remisi ya, Prof ya. Menurut pendapat Prof bagaimana tuh, Prof? Yang bisa dilepas obat 3 bulan dikatakan remisi gitu, Prof. Oke. Ya, ya gini-gini. Kita kembali ke diabetes remisi lah. Kalau diabetesnya masih baru, ya A1C kurang dari 7 barangkali, ya lantas efek lah, misalnya nggak gemuk-gemuk amat, kita cepat kontrol, mungkin remisi bisa. Ya, artinya sementara, nanti balik lagi juga sih. Ya, karena kan ada juga penelitian yang kalau katakan kalau daripada awal terus dikasih insulin, dosis insulin, maka dia bisa remisi juga. Tapi kan suatu saat akan tetap keluar lagi, bukan remisi, bukan di seumur hidup. Karena nantinya akan datang juga gitu. Tapi ada satu fase di mana dia, dan saya ada beberapa pasien yang kalau pakai waktu dia pertama-tama karena baru dosis tinggi, asal sih cukup tinggi, ya tinggi-tinggi amat sih bang, 89. Langsung pakai insulin, suatu saat ya dosis insulin turunin sampai hanya 3x4, 2x4 tetap bagus. Ya, nah itu kan pasien yang diabetesnya baru betul-betul ya. Nah kalau yang udah lama nggak ada cerita remisi sih mestinya. Nah, tadi sebelum remisi tadi apa? Yang ini, Prof, kalau pasien dengan sitagliptin salah nih, sitagliptin 100 ya, Prof, dengan metformin 1.500 mg, A1C sudah 6,2, Prof. Dilanjutkan terus atau bisa kita kurangi dosisnya atau dihentikan, Prof? Kalau saya sih akan teruskan. Ya, kalau dia mau turun jadi 5,6, ya kenapa enggak gitu? Ya kan? Kan dua-duanya nggak bikin hipo. Ya, jadi kalau dia makin bagus, bukan berarti terus kita stop terus dikatakan dia sembuh kan? Tapi kita lihat aja, kalau dia pakai obat itu terus 666 terus, ya biarin aja. Tapi kan dia pernah H1-nya tinggi. Jadi pasti diabetes, bukan berarti diabetesnya terus jadi hilang kan. Nah, katakanlah agak lebih lama ya kita kurangin tinggal metformin saja atau kita bikin saja, bisa-bisa aja sih. Tapi saya ada beberapa pasien yang begitu. Kita pengen turun, terus turun. Terus kalau udah turun, kenapa kita jadi takut gitu? Nggak akan, kan metformin kita nggak akan hipo gitu. Dia kan hidupnya lebih enak kan. Ya kasih kebebasan sedikit. Kalau kita monitor lagi, jangan diberhentikan obatnya atau turunkan dosisnya, nanti suatu saat akan naik. Nah, lebih baik kita kasih obat ini kan tidak, kita harus terangkan karena pasiennya selalu tanya, dok nggak ngerusak ginjal obat ini, ya nah, ini kan obat katanya. Nah itu harus kita edukasi. Oh, enggak, justru gula yang tinggi itu kan. Semua orang takut minum obat. Belakang ini malah ada pasien-pasien, saya nggak mau pakai insulin rusak ginjal. Ada lagi tuh yang begitu. Padahal dulu orang ada lagi yang ada satu fase di mana minta insulin supaya nggak kena ginjal. Sekarang ada lagi, sekarang terbalik. Takut insulin, takut rusak ginjal. Mau pil aja. Wah, ini ada isu-isu baru lagi. Ya, yang penting kalau A1C bagus, saya terusin. Ya, baik, Prof. Jadi, don't change the winning team-nya ya, Prof. Lanjut saja. Ya. Selama tidak ada hipoglikemi, silakan dilanjutkan saja. Apalagi dengan kombinasi metformin dengan DPP-4 dengan resiko hiponya sih hampir tidak ada atau sangat rendah sekali sebenarnya. Ada. Baik, Prof. Masih ada 4 menit, tapi ada 2 pertanyaan. Pertama, terkait, ini ada pertanyaan dari Dr. Gunawan lagi. Mungkin saya coba jawab ya, Prof. Gula darah puasa sudah terkontrol, tapi prandial masih tinggi. Lebih tinggi 100 dari gula darah puasa. Ya, mungkin yang pertama dievaluasi, mungkin dietnya dulu mungkin ya, Prof. Dietnya dievaluasi dulu. Kemudian juga sama pilihan-pilihan dari
terapinya. Mungkin bisa dioptimasi pemilihan terapi yang terkait dengan kendali postprandialnya. Harus dilihat dari gula darahnya, pertama lagi diet harus dievaluasi dulu. Kemudian ini dari pertanyaan ke Prof terkait dengan dari Dr. Hendra nih Prof, sebentar Prof. Oh ini Prof, A1C 9 Prof, dengan tanpa gejala dekompensasi metabolik. Ini menanyakan Prof, bukannya basal dengan obat oral, kombinasi dengan obat oral memiliki efek potensial terapi yang lebih tinggi dibandingkan kombinasi obat oral, Prof. Jadi ini terkait dengan early inisiasi insulin nih, Prof, dalam menurunkan komplikasi kronisnya dan menurunkan HbA1c, Prof. Iya sih, ya sih. Kalau basal, ya kita lihat juga gini. Kalau H1C katakanlah 9, lalu fastingnya tinggi katakanlah 250. Nah, mungkin juga saya akan kasih basal sih. Ya karena basal kan saya kalau lihat fasting tinggi itu saya selalu gatel mau kasih basal. Kalau A1C tinggi. Karena kita kan gampang kan. Kita kasih fasting target cuma satu. Gula darah puasa aja, fix fasting first. Segitu fasting udah oke, nah baru kita lihat yang lain. Ya memang kalau itu kan artnya di situlah. Kita lihat pasiennya. Ya kalau A1C tinggi semua bagus-bagus saja, tapi fastingnya tinggi. Kalau kita kasih obat biasa, atau kombinasi metformin sama itu, mungkin untuk mencapai fasting lebih bagus agak makan waktu. Tapi kalau kita tambah basal insulin, itu akan jauh lebih cepat. Tapi itu juga nanti juga kalau tercapai, mungkin kalau dosisnya kecil bisa kita berhentikan, bisa kayak oral-oral, bisa saja. Tapi memang banyak saya pakai juga sih basal insulin. Jarang malah saya pakai yang multi itu. Ya, jadi kalau dengan basal ini mudah untuk kontrol. Oke, gitu. Kalau Dokter Diki. Ya, Prof, setuju, Prof. Kalau yang memang gula darah tinggi, saya juga lebih prefer di awal dengan menggunakan basal insulin ya, Prof. Selama pasiennya setuju ya, Prof. Pasiennya setuju, injectable. Tapi kalau saya ngomong, jarang pasien nggak setuju. Wah, ya. Kalau yang ngomong ya, Prof. Dari diomongin, ini efeknya gini. Ya, oke. Tapi sekarang pasien banyak yang memang kepentingan pasien kita mungkin kasih waktu lebih sedikit lah untuk menerangkan kepada pasien. Ya, coba deh ini gini. Ya. Saya takut jarum nggak rasa sakit gitu. Akhirnya umumnya mau 99% lah mau. Kalau yang 1% mungkin nanti dulu deh gitu. Nanti kalau dia baru lagi balik tembak lagi, baru dia mau. Iya, rata-rata sekarang juga pasien ini lebih open ya, Prof, mengenai penggunaan injektor. Sekarang lebih open sepertinya, jadi memang kita harus sediakan waktu lebih untuk mengedukasi pasien. Baik, Prof, kita sudah masuk ke akhir sesi, Prof. Mungkin sebelum saya tutup, boleh 1-2 kalimat penutup, Prof, pesan-pesan terkait DPP-4 inhibitor nih, Prof. Apa memang sudah sunset atau memang masih ada tempatnya nih, Prof? Silakan, Prof. Oke, terima kasih Dokter Diki. Ya, mestinya Dokter Diki yang tutup. Habis saya Diki lagi ya. Jangan saya. Nanti saya closing juga, Prof. Oke. Ya, kalau saya sih memang DPP-4 inhibitor tetap ada tempatnya. Ya, karena itu kan malah kalau di luar maka ada satu move. Ya, kenapa enggak DPP-4 inhibitor itu dari awal? Jadi ada saingan antara metformin sama DPP-4. Kan sama-sama nggak hipo, sama-sama bagus gitu. Ya, nah, sementara DPP-4 sudah ada evidence, dan metformin kan hanya karena pengalaman, karena murah dan lain, tapi kan evidence benerannya kan nggak ada. Ya, jadi sebetulnya pilihannya masih akan terus ya kombinasi seperti ini. Apalagi untuk masyarakat di Indonesia, dia akan jadi lebih murah. Dia kemudian efek sampingnya tidak begitu banyak. Yang paling penting tidak hipo. Ya, sebab kalau kita pakai SU bagus, sangat bagus. Asal kita edukasi pakai dosis kecil. Ya, tapi kan kita tuh masyarakat kita penggunaan obat suka tidak taat, kurang taat seperti di luar. Nah, itu aja. Ya, pasti akan ada tempatnya, apalagi dengan kombinasi. Terima kasih, Dr. Diki. Baik, terima kasih, Prof. Izin saya simpulkan. Jadi memang DPP-4 ini walaupun memang obat lama, tapi masih mempunyai karakteristik yang sebenarnya sangat bermanfaat buat pasien. Low risk hypo, efek sampingnya kecil, weight netral, dan bisa dikombinasi dengan berbagai obat yang lain, dan juga bisa digunakan pada broad range of patients. Baik, sekali lagi terima kasih Prof. Sidartawan Sugondo untuk sharingnya yang luar biasa. Kemudian juga terima kasih juga buat teman-teman sekalian, senior sejawat sekalian sudah mengikuti dari awal hingga akhir
sesi ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita dan untuk pasien-pasien kita. Izin saya tutup sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Prof. Sidartawan. Terima kasih Prof. Terima kasih teman-teman.